Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan menampilkan hasil kelompok kami yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Infeksi pada Sistem Digestif dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Manusia. Konsep medis DHF, demam dengue atau DF, dan demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot, dan nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan distesis hemarogik. Pada DHF terjadi pembesaran plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit atau penumpukan cairan di rongga tubuh. Sindrom renjatan dengue yang ditandai oleh renjatan atau shock. Etiologi virus dengue termasuk genus Flavivirus, keluarga Flaviridae. Terdapat 4 serotipe virus, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Keempatnya ditemukan di Indonesia dengan DEN3 serotipe terbanyak. Infeksi salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi terhadap serotipe yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotipe lainnya sangat kurang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotipe lain tersebut. Seseorang yang tinggal di daerah endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3 atau 4 serotipe selama hidupnya. Keempat serotipe virus dengue dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Anatomi fisiologi. Darah adalah cairan di dalam pembuluh darah yang mempunyai fungsi transportasi oksigen, karbohidrat, dan metabolisme, mengatur keseimbangan asam dan basa, mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas atau hepar dan otot untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, pengaturan hormon dengan membawa dan menghantarkan dari kelenjar ke sasaran. Fungsi darah sebagai sistem transport dari tubuh yaitu menghantarkan bahan kimia, oksigen, dan nutrien ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme ke organ pembuangan, menghantarkan hormon-hormon ke organ sasaran, mengangkut enzim, zat buffer, elektrolit ke seluruh tubuh, mengatur keseimbangan suhu. Darah terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen padat yang terdiri dari sel darah dan komponen cair yaitu plasma darah. Sel-sel darah ada 3 macam, yaitu A. Eritrosit, sel darah merah, B. Leukosit, sel darah putih, dan C. Trombosit, sel pembeku darah. Klasifikasi. Menurut WHO, DHF dibagi menjadi 4 dalam 4 derajat, yaitu derajat 1 yaitu demam disertai gejala klinis khas dan satu-satunya manifestasi pendarahan dalam uji tourniquet positif, trombositopenia, hemokonsentrasi. Derajat 2 yaitu seperti derajat 1 disertai pendarahan spontan pada kulit atau pendarahan di tempat lain. Derajat 3 yaitu ditemukan kegagalan sirkulasi ditandai oleh nadi cepat dan lemah, tekanan darah menurun, atau hipotensi disertai dengan diagnosis di sekitar mulut, kulit dingin dan lembab, dan anak tampak gelisah. Derajat 4 yaitu syok berat, nadi tidak beraba, dan tekanan darah tidak teratur. Patofisiologi. Virus dengue yang telah masuk ke tubuh penderita akan menimbulkan viremia. Hal tersebut akan menimbulkan reaksi oleh pusat pengatur suhu hipotalamus sehingga menyebabkan pelepasan zat bradikinin, serotinin, trombin, histamin, terjadinya peningkatan suhu. Selain itu, viremia menyebabkan pelembaran pada dinding pertumbuh
pembuluh darah yang menyebabkan perpindahan cairan dan plasma dari intravaskuler ke interstisial yang menyebabkan hipovolemia. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada penderita DHF antara lain adalah demam dengue, nyeri kepala, nyeri retroorbital, mialgia atau artralgia ruam kulit, manifestasi pendarahan seperti petekiae atau uji bending positif, leukopenia, pemeriksaan serologi dengan positif atau ditemukan DD atau DBD ya. Berdua, demam berdarah dengue. Berdasarkan kriteria WHO 2016, diagnosis DHF ditegakkan bila semua hal di bawah ini dipenuhi. Demam atau riwayat demam akut antara 2-7 hari, biasanya bersifat bifastik. Manifestasi perdarahan yang berupa uji terkuat positif, perdarahan mukosa, saluran cerna, tempat bekas suntikan, hematemesis atau melena, kebocoran plasma yang ditandai peningkatan nilai hematokrit, penurunan nilai hematokrit. 3. Sindrom shock dengue. Seluruh kriteria DHF di atas disertai dengan tanda gejala sirkulasi yaitu 1. Penurunan kesadaran gelisah, 2. Nadi cepat lemah, 3. hipotensi, 4. Tekanan darah turun, 5. Perfusi perifer menurun, 6. Kulit dingin lembab. Penata laksanaan. Dasar penata laksanaan penderita DHF adalah pengganti cairan yang hilang sebagai akibat dari kerusakan dinding kapiler yang menimbulkan peninggian permeabilitas sehingga mengakibatkan kebocoran plasma. A. Pelaksanaan demam berdarah dengue tanpa shock. Penata laksanaan disesuaikan dengan gambaran klinis maupun fase. Dan untuk diagnosis DHF pada derajat 1 dan 2 menunjukkan bahwa anak mengalami DHF tanpa shock, sedangkan pada derajat 3 dan derajat 4 maka anak mengalami DHF disertai dengan shock. 1. Berikan anak banyak minum larutan, oralit atau jus buah, air sirup, susu untuk mengganti cairan yang hilang akibat kebocoran plasma, demam, muntah, dan diare. 2. Berikan paracetamol bila demam. Jangan berikan asetosal atau ibuprofen karena dapat merangsang terjadinya pendarahan. 3. Berikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang. Berikan hanya larutan isotonik seperti Ringer, laktat, atau asetat. Pantau tanda vital dan diuresis setiap jam. Apabila terjadi perburukan klinis maka berikan tata laksanaan sesuai dengan tata laksana shock terkompensasi. Pelaksanaan sebagai gawat darurat, berikan oksigen 2-4 liter per menit secara nasal. Berikan 20 ml larutan kristaloid seperti Ringer, laktat, atau asetat secepatnya. Jika tidak menunjukkan perbaikan klinis, ulangi pemberian kristaloid 20 ml secepatnya. Jika tidak ada perbaikan klinis, terdapat hematokrit dan hemoglobin menurun, pertimbangan terjadinya pendarahan tersembunyi. Jika terdapat perbaikan klinis atau pengisian kapiler dan perfusi perifer mulai membaik, tekanan nadi melebar. Dalam banyak kasus, cairan intravena dapat dihentikan setelah 36-48 per jam.
Komplikasi yang terjadi pada anak yang mengalami demam berdarah dengue yaitu berdarah Mavis atau dengue shock syndrome atau sindrom shock dengue. Shock sering terjadi pada anak berusia kurang dari 10 tahun. Shock ditandai dengan nadi yang lemah dan cepat sampai tidak beraba. Tekanan nadi menurun menjadi 20 atau sampai 0. Tekanan darah menurun di bawah 80 atau sampai 0. Terjadi penurunan kesadaran, sianosis di sekitar mulut dan kulit, ujung jari, hidung, telinga, dan kaki, teraba dingin dan lembab pucat, oliguria atau anurea. Konsep ASKEP, dengue hemorrhagic fever. Pengkajian, pengumpulan data, identitas pada pasien dengue hemorrhagic fever sebagai besar sering terjadi pada anak usia 1-4 tahun dan 5-10 tahun. Keluhan utama, alasan atau keluhan yang menonjol pada pasien demam dengue untuk datang ke rumah sakit adalah panas tinggi dengan suhu 40 derajat Celcius pada anak tampak lemah. Riwayat penyakit sekarang didapatkan adanya keluhan panas mendadak yang disertai menggigil dan saat demam, kesadaran komposmentis. B. Turunnya panas terjadi antara hari ke-3 dan ke-7 dan anak semakin lemah. C. Kadang-kadang disertai dengan keluhan batuk pilek, nyeri telan, mual, muntah. Riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan dari keluarga perlu dikaji. Kemungkinan ada keluarga yang sedang menderita DHF. Kondisi lingkungan rumah dan komunitas. Mengkaji kondisi lingkungan di sekitar rumah seperti adanya genangan air di dalam bak dan selokan yang dapat mengundang adanya nyamuk. Perilaku yang merugikan kesehatan. Perilaku buruk yang sering beresiko menimbulkan DHF adalah kebiasaan menggantung pakaian kotor di kamar mandi. Tumbuh kembang, mengkaji mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia. Imunisasi yang perlu dikaji adalah jenis imunisasi dan umur pemberiannya. Pemeriksaan fisik B1 breathing, infeksi pada derajat 1 dan 2, pola nafas reguler, retraksi otot bantu nafas tidak ada, pola nafas normal, palpasi vokal fremitus normal kanan kiri. Wis. B2 blood, infeksi pada derajat 1 dan 2, pucat pada derajat 3 dan 4, tekanan vena jugularis menurun, palpasi pada derajat 1 dan 2, nadi teraba lemah, kecil, tidak teratur. Pada derajat 3, tekanan darah menurun, nadi lemah, kecil, tidak teratur. Pada derajat 4, tensi tidak terukur, ekstremitas dingin. Perkusi pada derajat 3 dan 4, normal redup, ukuran dan bentuk jantung secara kasar pada kasus demam hemorrhagic fever masih dalam batas normal. Auskultasi pada derajat 1 dan 2, bunyi jantung S1, S2 tunggal, dan derajat 3 dan 4, bunyi jantung S1, S2 tunggal. B3 brain, infeksi pada derajat 1 dan 2, tidak terjadi penurunan tingkat kesadaran, apatis, somnoel, stupor, koma, atau gelisah. Pada derajat 3 dan 4 terjadi penurunan tingkat kesadaran. Palpasi pada derajat 3 dan 4 biasanya ada parese anestesia. B4 bladder, infeksi pada derajat 1 dan 2, produksi urin menurun, warna berubah pekat dan berwarna coklat tua pada derajat 3 dan 4. Palpasi pada derajat 3 dan 4 ada nyeri tekanan pada daerah simfisis. B5 bowel, infeksi pada derajat 1 dan 2, BAB
konsistensi frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari, mukosa mulut kering, perdarahan gusi, nyeri telan, auskultasi, darah derajat 1 dan 2, bising usus normal, peristaltik usus meningkat 5-20 kali per menit dengan durasi 1 menit pada derajat 3 dan 4. Perkusi pada derajat 1 dan 2 mendengar adanya gas, cairan atau massa, kurang hepar dan elin. Lin tidak membesar, suara timpani pada derajat 3 dan 4 terdapat hepar membesar. Palpasi pada derajat 1 dan 2 nyeri tekanan lebih hepar dan lin tidak teraba. B6 bone infeksi pada derajat 1 dan 2 kulit sekitar wajah kemerahan, kelainan tampak lemah, aktivitas menurun. Pada derajat 3 dan 4 terdapat kekakuan otot. Pada derajat 3 dan 4 adanya peteki atau bintik-bintik merah pada kulit. Palpasi pada derajat 1 dan 2 hitoponi kulit kering, elastisitas menurun. B7 penginderaan infeksi pada telinga bagian luar, periksaan ukuran, bentuk, warna, lesi, dan adanya massa pada pina. Palpasi dengan cara memegang telinga dengan ibu jari dari jari telunjuk, lanjut telinga luar secara sistem yaitu dari jaringan lunak. Infeksi hidung bagian luar dari sisi depan, samping, dan atas, kemudian amati warna pembengkakan pada kulit hidung. Palpasi hidung bagian luar dan catat bila ditemukan ketidaknormalan kulit atau tulang hidung. Infeksi pada bibir untuk mengetahui adanya kelainan konital bibir sumbing. B8 sistem endokrin. Diagnosis keperawatan. Hipermia berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi virus dengue. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi. Resiko hipovolemia berhubungan dengan proses evaporasi. Resiko pendarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi. Resiko syok berhubungan dengan kekurangan volume cairan. Perencanaan hipertermia, tujuan kriteria atau hasil. Tujuan dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi membaik. Kriteria hasil, keluarga mampu menjelaskan kembali tentang demam. Intervensi 1. Jelaskan pada keluarga pasien tentang demam. 2. Anjurkan orang tua untuk memberikan pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. 3. Anjurkan orang tua untuk meningkatkan asupan cairan pada suhu 38-90 Celcius sampai 40,10 Celcius menunjukkan proses penyakit infeksius akut. 2. Nyeri akut. Kriteria hasil. Tujuan setelah melakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun. Intervensi observasi tingkat nyeri anak dengan melihat ekspresi wajah anak atau menggunakan skala rasional untuk mengetahui nyeri yang dialami oleh anak. Resiko hipovolemia. Tujuan kriteria. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan status cairan membaik. Intervensi. Jelaskan pada orang tua mengenai dampak yang timbul pada anak menunjukkan tanda cairan. Rasional agar orang tua mampu memenuhi dampak yang timbul
apabila anak kekurangan cairan. Resiko perdarahan. Tujuan setelah dilakukan tindakan selama 2 kali 24 jam diharapkan tingkat pendarahan menurun. Intervensi monitor tanda-tanda penurunan trombosit yang disertai tanda klinis. Rasional, penurunan trombosit merupakan tanda adanya kebocoran pembuluh darah yang pada tahap lebih lanjut tentu dapat menimbulkan tanda-tanda klinis seperti epistaxis petechiae. Resiko syok. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan tingkat syok meningkat. Intervensi 1. Jelaskan pada klien dan keluarga tanda perdarahan dan segera dilaporkan jika terjadi pendarahan. 3. Rasional, dengan melibatkan klien dan keluarga maka tanda-tanda pendarahan dapat segera diketahui dan tindakan yang cepat dan tepat yang dapat segera diberikan. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari keperawatan dengan cara melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak. Dalam proses keperawatan berdasarkan permasalahan yang muncul, maka hal-hal yang diharapkan pada evaluasi adalah kebutuhan cairan pasien terpenuhi, suhu tubuh menurun dalam batas normal 36 sampai 30 derajat Celcius, perfusi jaringan perifer adekuat, kebutuhan pasien akan rasa nyaman terpenuhi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.